Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Rizky Putri dari perwakilan kelompok 5. Saat ini sedang berada di Frontier bersama Mas Rudi dan Mas Faris. Di sini Mas Rudi sebagai Head of Apps Development dan juga Branch Manager dari Frontier, dan juga Mas Faris sebagai Manager dari tim data. Ya, baik. Mungkin langsung saja ke pertanyaan pertama. Mungkin ini bebas yang menjawab, mau Mas Faris atau Mas Rudi. Ke pertanyaan pertamanya, yaitu bisa Anda jelaskan sekilas tentang profil perusahaan ini, tentang Frontier ini? Kalau Frontier sendiri kami adalah holding company ya. Kami bergerak di beberapa bidang, mulai dari research, kemudian teknologi, AI, dan juga yang lain. Kita juga di digital, kemudian di agency juga, dan juga beberapa bidang yang lainnya. Nah, untuk Frontier sendiri kita ada beberapa cabang ya, salah satunya di Solo, dan kebetulan ini kita sedang wawancara di Frontier kantor Solo, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin saya ingin bertanya, kalau untuk mungkin di Frontier cabang Solo ini, untuk part IT-nya itu kira-kira ada divisi apa aja yang ada di Solo? Baik, untuk di Solo sendiri kita ada beberapa tim ya. Jadi selain IT kita juga ada tim data. Tim data sendiri ada data engineer dan juga data analis. Kemudian untuk di bidang IT atau di apps development kita ada beberapa tim sebenarnya. Kurang lebihnya ada posisi full stack programmer. Kemudian kita ada QA atau product tester. Kemudian kita ada juga UI UX designer kayak gitu. Kemudian kita ada juga tim kreatif. Di sini ada desainer, graphic designer, dan juga sosial media spesialis seperti itu. Oke, baik. Ya. Karena kebetulan di sini kita udah bareng Mas Faris sebagai manajer tim data. Mungkin di sini kita mau tanya-tanya terkait spesifik di role data engineer. Untuk data engineer sendiri, Mas, kira-kira keahlian apa, entah teknis maupun non teknis, yang diperlukan seseorang untuk menjadi seorang data engineer? Ya, kalau data engineer sebenarnya poin utamanya kan biasanya berinteraksi pakai Python ya. Terus dengan database juga interaksinya pakai SQL. Dua itu sebenarnya sudah cukup jadi bekal penting kalau terkait dengan teknis. Berkaitan dengan non teknis sih mungkin lebih dititik beratkan ke critical thinking ya, karena berkaitan sama gimana nanti ketika develop workflow data dari poin A ke poin B itu harus diapakan saja, nanti bagaimana terkait failure manajemennya. Jadi walaupun mungkin di awal sudah ada ketentuannya, tapi tetap dari yang bersangkutan harus punya critical thinking supaya mampu untuk mengantisipasi semisal terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mungkin ya nanti di tengah flow datanya. Baik, kalau untuk role data engineer ini apakah ada standar industri gitu yang dijadikan pedoman di data engineer ini? Apakah ada standar industri? Kalau standar industri sebenarnya secara umum mengacu terkait dengan ini ya, ke keamanan data, kemudian privacy data, kemudian terkait dengan konsistensi data, itu kita mengacu ke sana sih lebih tepatnya. Oke, mungkin untuk karena sekarang ini Mas Faris ini sebagai manajer dari tim data ya, berarti sebelumnya sudah pernah sebagai staff tim data. Untuk sampai di jenjang ini, sampai di manajer tim data ini, kira-kira jenjang karir atau perjalanan karirnya itu bagaimana? Mungkin dari staff ke manajer, terus apa saja bedanya dari tanggung jawab atau dan lain-lainnya? Bisa dijelaskan? Ya, kalau sedikit flashback sebelum jadi data engineer, sebenarnya saya dulu di Frontier apply jadi data analis. Oh, oke. Nah, kebetulan di Frontier sendiri sedang tahap digitalisasi pada saat itu. Terus akhirnya dibutuhkan beberapa role yang memang fokusnya untuk mengurusi flow data, terutama terkait dengan Frontier Research ya, berkaitan dengan data survei. Lalu akhirnya waktu itu dipecah sih, jadi ada yang fokus analisis, ada yang fokus engineering datanya. Kalau secara umum sih pada saat itu kebetulan sudah menguasai Python dan SQL-nya, dan akhirnya dari situ mulai belajar sih, kayak
tools apa lagi yang sebenarnya mendukung kebutuhan engineering data. Karena kan kalau cuma pakai Python dan SQL ya begitu-begitu saja. Ada beberapa hal yang sebenarnya bisa lebih efektif lagi ketika kita integrasi dengan tools tertentu gitu. Makanya kalau kita lihat tools data engineering itu banyak banget, dan kalau harus belajar semuanya kita pusing gitu. Jadi ya langsung by case aja sih mendingan. Lalu setelah itu kebetulan diamanahi jadi manajer ya, karena dari pihak manajemen Frontier Research menunjuk. Nah dari situ sih perbedaannya lebih ke ini ya, sekarang saya nggak terlalu pegang teknis, tapi tetap berusaha mengalokasikan kalau ada sesuatu yang urgent dan memang itu butuh cepat, biasanya saya yang akan kerjakan langsung. Tapi untuk role utamanya sih lebih ke manage workload teman-teman dan koordinasi deliver pekerjaan juga. Oke, baik. Mungkin kalau ada pertanyaan tambahan boleh nggak? Boleh. Jadi tadi kan dijelaskan kalau misalnya misalnya dari manajer tim data, terus kan nanti datanya dipecah jadi data engineer dan data analis. Iya. Tapi bisa di deliver itu bedanya apa ya dari data engineer dan data analis itu sendiri? Yang jelas sih kalau analis ya menganalisis data ya singkatnya. Kalau engineer, nah mungkin ini yang sedikit rancu, banyak yang rancu sebenarnya. Bedanya tim IT sama tim data engineer tuh ngapain gitu? Kan sama-sama berurusan sama database gitu kan. Sebenarnya mindsetnya yang beda. Mindsetnya beda. Jadi kalau tadi untuk yang analisis data analis dan engineer mungkin lebih sudah terjawab. Tapi untuk menspesifikkan data engineer itu ngapain? Biasanya kalau tim IT yang develop apps itu fokusnya adalah membangun database sesuai kebutuhan aplikasinya. Nah, sampai aplikasinya jalan. Sedangkan data engineer itu fokusnya adalah dari database yang sudah dibuat oleh tim apps-nya tadi, itu kita perlu proses supaya dari teman-teman data analis bisa mengonsumsi datanya. Nah, proses itu macam-macam sebenarnya. Mulai dari validasi datanya, kemudian mungkin ada beberapa tabel yang perlu di-join, jadi teman-teman data analis nggak perlu join sendiri, karena kan kadang banyak tabel yang jadi tabel jembatan lah ibaratnya gitu ya. Di sisi lain ada namanya itu semacam, aduh saya lupa lagi mau ngomong apa. Semacam ini. Jadi nanti data itu disimpan di mana supaya bisa mudah dipakai untuk kedepannya dan dalam format yang optimal untuk langsung dipakai. Karena ada keterbatasan kalau misalnya kita langsung pakai sumber data yang di aplikasinya. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Jadi mungkin bedanya dari tim IT, kalau tim IT bikin database untuk keperluan. Betul, aplikasinya. Data engineer nanti yang mengolah datanya, terus dianalisis oleh data analis. Iya, kurang lebih gitu sih. Oke. Terus selanjutnya mungkin apakah ada sertifikasi tertentu, mungkin kayak untuk jadi data analis harus data engineer atau analis di sini mungkin harus punya sertifikasi bootcamp atau wajib dari jurusan tertentu atau apa? Apakah ada spesifikasi seperti itu? Kalau sertifikasi sebenarnya menurut saya pribadi itu penunjang aja ya, penunjang. Karena ya tidak bisa dipungkiri cari sertifikasi itu gampang-gampang susah gitu loh. Jadi yang lebih penting sih sebenarnya adalah nanti ketika interview sih yang menentukan berkaitan dengan skill teknis. Jadi kalau memang ada orang yang tidak punya sertifikasi, tapi dia ternyata punya proyek mandiri yang banyak. Nah, proyek mandiri itu kan bisa dari misalnya kuliah, dia iseng-iseng ngerjain sesuatu, post di GitHub, atau di Medium dia bikin artikel tentang analisis, entah analisis data ataupun analisis sisi engineeringnya, itu malah lebih oke sih daripada sertifikasi sebenarnya. Lebih ke portofolionya. Portofolionya, betul. Baik, oke. Mungkin selanjutnya mengenai kode etik profesi sendiri. Apakah Mas Faris dan Mas Rudi sudah pernah mendengar istilah etika profesi? Iya. Oke, nah untuk etika profesi itu kira-kira apa prinsip-prinsip etika yang paling mungkin ini dari keduanya ya, entah Mas Rudi ataupun Mas Faris, dua-duanya ini apa yang paling ingin Mas-mas ini jaga gitu, yang paling ingin dijaga mungkin bertanggung jawabnya, integritasnya, kerahasiaannya atau apa gitu? Kalau terkait dengan etika profesi, yang pasti kita berusaha untuk kerja dengan profesional ya.
Terutama kalau misalkan di beberapa posisi memang kami dituntut untuk menjadi seorang leader. Jadi kita juga memberikan contoh yang baik. Jadi memang kita wajib untuk menerapkan etika-etika profesi tersebut. Jadi memang dari sebenarnya ada untuk etika profesi sendiri dari HRD kami juga kami ada pedoman dan standar SOP-nya. Cuma selain dari yang HRD sediakan tersebut, sebenarnya ada etika juga yang mungkin tidak tertulis juga ya. Jadi lebih ke norma-norma, kemudian lebih ke profesionalitas kerja, dan juga mungkin bisa jadi ini tidak hanya tentang etika saja, tapi juga nanti berhubungan dengan quality dari masing-masing personalnya kayak gitu. Jadi salah satu mungkin etika yang dijaga yang pertama adalah yang pasti bertanggung jawab. Kemudian tentang integritas itu juga sangat penting ya. Selain itu juga kita juga menjaga terkait dengan kalau memang kerahasiaan data, maupun kalau di IT mungkin ada source code, kalau misalkan di tim data ada kerahasiaan data, nah itu kita juga sangat menjaga, karena selain dari etika profesi untuk hal-hal tersebut pasti juga ada hukum dan juga undang-undangnya juga. Jadi memang kita harus menjadi lebih profesional ya terkait dengan hal tersebut. Ini dari saya itu aja, dari Mas Faris. Kalau saya mungkin lebih menitik beratkan terkait dengan dari sisi tim data aja ya. Jadi kalau dari tim data sih yang jelas yang sangat-sangat harus dijunjung tinggi berkaitan dengan profesi sehari-hari, selain yang sudah disebutkan Mas Rudi tadi sih terkait dengan kerahasiaan data, karena itu kan kami langsung yang pegang gitu. Jadi sebenarnya kalau ada apa-apa kami punya akses sebenarnya, tapi ya harus menjaga diri, harus menjaga hati supaya semuanya tetap terjaga dengan baik. Oke, mungkin kalau menurut Mas Budi nih, kira-kira kesadaran etika ini tuh mengapa penting? Jadi Masnya mungkin ada yang mau jawab dulu? Mungkin dari saya dulu ya. Iya, boleh. Kenapa ini penting? Karena ini menjadi salah satu landasan atau poin penting yang bisa jadi ini menjadi nilai plus dari masing-masing orang dari penilaian perusahaan kayak gitu. Karena tidak semua orang bisa benar-benar profesional, dan tidak semua orang bisa benar-benar menjaga etika profesi ini. Tapi kalau misalkan orang tersebut bisa dengan baik menjaga etika profesi ini, seharusnya bisa menjadi karyawan yang baik, dan juga bisa jadi akan bisa untuk lanjut untuk jenjang karir yang selanjutnya itu lebih mudah, karena dari segi tanggung jawab dan juga integritasnya sudah teruji seperti itu. Ya kalau dari saya kurang lebih itu penting karena berkaitan dengan ya kita hidup di sosial ya, dimana kita punya norma-norma tertentu. Salah satu etika itu kan sebenarnya dipakai untuk berkomunikasi secara tidak langsung mencerminkan kita itu orangnya seperti apa gitu. Jadi itu penting karena kalau berkaitan dengan dalam tanda kutip gitu ya, personal branding itu secara nggak langsung branding kita sendiri gitu. Seperti yang dikatakan Mas Rudi tadi, itu salah satu cara sebenarnya di dunia pekerjaan agar orang itu bisa membranding dirinya sebagai orang yang seperti apa sih gitu. Ya, mungkin lebih ke kayak menjaga kepercayaan konsumen. Iya, betul. Betul. Efeknya juga ke situ. Oke, baik. Mungkin ke pertanyaan terakhir, boleh diberikan kesan-kesan untuk teman-teman calon profesional IT terkait mengenai etika profesi. Oke, mungkin dari saya ini pesan ya. Iya. Pesan-pesan. Kalau pesan-pesan dari saya mungkin untuk terkait dengan etika profesi, profesionalitas kerja ini bisa dilatih sejak dari perkuliahan juga ya. Mungkin dari dari ikut berorganisasi, kemudian ikut aktif dalam kegiatan kampus, itu juga bisa juga untuk melatih profesionalitas kayak gitu. Karena tidak bisa dipungkiri kita bekerja itu kita
tidak sendiri ya, kita akan bekerja dengan akan berhubungan dengan banyak orang, bahkan juga berhubungan dengan klien juga. Kita harus bisa menunjukkan bahwa kita memang bisa untuk menjadi seorang yang profesional. Karena kalau misalkan kita bisa menjadi seorang yang profesional, pasti kita bisa diterima di semua tempat kayak gitu. Klien pun senang, perusahaan pun juga senang dengan apa yang kita kerjakan, seperti itu. Itu dari saya. Ya, kalau pesan sih sebenarnya selain dari yang disampaikan Mas Rizal, saya mau menekankan terkait dengan komunitas ya. Jadi yang jelas kalau di setiap perusahaan pasti punya peraturan yang berbeda, dan mungkin teman-teman bisa mulai semacam dalam tanda kutip membuka koneksi dari mulai masuk komunitas supaya punya gambaran yang lebih luas gitu. Ya, mengenai kode etik itu selain dari kode etik juga mengenai wawasan-wawasan lain yang berkaitan dengan teknis. Karena tidak bisa dipungkiri berinteraksi dengan orang yang sudah berpengalaman itu ya nilainya sangat mahal. Jadi saya cukup sih. Ya, baik. Terima kasih dari Mas Rudi dan Mas Faris atas kesediaannya untuk melakukan wawancara pada hari ini. Untuk wawancara hari ini kita tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.